Teman-teman semua, tentu di antara kita pasti pernah merasakan diintimidasi ataupun dipalak oleh orang-orang preman. Dan bahkan preman-preman ini berjubah atau berpakaian dengan ormas. Dan mirisnya, kadang-kadang mereka ini ya ada yang membackingi. Contoh, ada orang yang memegang lapak, memegang lahan parkiran. Mereka itu nggak mungkin kalau mereka berani main sendiri. Pasti mereka akan menyetor kepada aparatur penegak hukum. Infonya seperti itu. Dan itu juga pernah saya alami, teman-teman semua. Sehingga kita bertanya-tanya, benarkah ini Indonesia negara hukum, atau jangan-jangan Indonesia adalah negara premanisme? Karena tidak ada keseriusan daripada pemerintah maupun aparatur penegak hukum untuk menindak tegas para preman-preman ini, teman-teman semua. Justru teman-teman, kalau saya melihat dengan istilah penghabisan preman lain sebagainya itu, preman-preman kecil benar dihabisi, sedangkan preman-preman besar didatangkan. Ini sungguh ironi. Untuk lebih lengkapnya mari kita bahas. Teman-teman semua, jujur saya sendiri pun pernah hidup di ibu kota. Hidup dengan ketakutan, dengan kecemasan. Karena apa? Orang tua saya yang sebagai pedagang kerap kali mengalami tindakan diskriminasi, intimidasi, bahkan pemalakan. Dari awalnya kita hidup di Tanjung Priok, mengalami semacam itu. Ketika kita nggak memberikan, warung kita dirusak. Sampai ketika saya dewasa, ya, saya mengalami hal yang sama ketika itu. Ada orang-orang yang dimana saya anggaplah mereka itu preman. Mereka ini beli makanan dengan harga yang tidak wajar. Sudah beli dengan harga yang tidak wajar, mereka minta lagi tanpa adanya pembayaran. Ini berjalan sampai 2 kali. Di kali ketiga, ketika memang saya sudah marah sama mereka, saya tantang mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka itu 6 orang datang menghadang saya di warung saya. Malam-malam waktu itu. Saya tantang mereka, saya kira mereka ngajak saya baku pukul. Ternyata enggak. Ya, mereka itu beraninya keroyokan yang pertama, yang kedua mereka beraninya kalau sudah minum, sudah mabuk. Sedangkan kita yang dilatih dari awal, yang mengalami hidup kerasnya di ibu kota, nggak harus minum kok untuk berani punya mental lawan mereka. Di pikiran saya pada waktu itu, mereka 6 orang, mereka mabuk. Saya jaga warung, ya ada orang tua saya memang, tapi mereka orang tua saya diam, ada teman saya juga diam. Saya jaga warung. Di pikiran saya ini ada pisau dapur. Mereka berenam, kalau lawan saya, ayo mati-mati, hidup-hidup, kan begitu. Ternyata mereka nggak berani. Besoknya bosnya datang minta maaf ke saya. Dan menariknya, mereka yang melakukan tindakan-tindakan intimidasi, ya pengancaman atau bahkan preman itu adalah orang-orang di luar Pulau Jawa yang mungkin bagi sebagian orang ditakuti. Kalau bagi saya enggak, buat apa takut kepada mereka? Kita sama-sama manusia kok, sama-sama makan nasi, kan gitu. Apalagi kalau memang mereka yang bersalah, kenapa kita harus takut? Ya toh? Nah, kemudian teman-teman semua, kemarin itu ada peristiwa di Depok, di mana TS selaku terduga pelaku ini ditangkap, tetapi masa menghajar atau membakar mobil polisi. Yang dimana juga ada beberapa polisi yang dihajar oleh massa. Jumat 18 April 2025 menjadi hari yang mencekam bagi anggota polisi Polres Metro Depok. Mereka diduga kuat berasal daripada salah satu ormas. Dan ketika ditangkap, banyak netizen yang berkomentar, itu paling cuma sebentar ditangkap, nanti dilepas lagi. Nah, saya menjelaskan, menceritakan. Jadi saya punya seorang sahabat, ya, bermarga Rumah Lutur. Ini sahabat saya selama kuliah sampai sekarang. Jadi, teman saya ini, sahabat saya ini pernah mendemo daripada polisi. Jadi ketika itu dia mencari kesalahan polisi, ketemu di demo, sudah 86, sudah jelas anggarannya berapa, dan dikasih. Di demo lagi 2 minggu setelahnya. Dan ketika itu dia dibekuk, ya, ditangkap, dibawa ke tahanan. Itu sahabat saya tanpa pernah memukul daripada polisi, tanpa pernah menyentuh daripada polisi, tanpa pernah membakar mobil polisi. Apa yang didapatkan teman-teman semua?
3 hari 3 malam, ya shock terapi, disekolahkan lagi lah oleh abang-abang di kepolisian. Sampai ketika dia keluar, 3 bulan dia nggak berani keluar daripada kosan. Maksudnya apa? Ini sahabat saya hanya sebatas demo, ya abang-abang di polisi lah, udah biasa lah itu kita mainan kita kan, tanpa menganiaya. Apalagi orang-orang seperti ini yang berani menganiaya polisi, berani membakar mobil polisi. Ya saya nggak bisa membayangkan bagaimana shock terapi atau sekolah atau pendidikan yang akan diberikan kepada mereka. Apalagi kalau yang sudah mendidik itu abang-abang reserse, ya bisa jadi kepala kita ada pendarahan, tetapi ketika di visum nggak ada bekas pukulan, kan gitu. Ya karena bisa aja kepalanya dikasih helm, dipukul, atau perutnya ada pendarahan lambung, tetapi nggak ada bukti visum kekerasannya. Ya karena bisa perut ini dilapisi buku yang tebal ya. Ini kalau kata dosen saya, ditendang dengan keras bisa seperti itu. Sehingga daripada tindakan di Depok waktu itu, ini merupakan tindakan yang mohon maaf, sangat-sangat di luar batas. Yang mohon maaf juga, bisa jadi mereka entah dibebaskan kapan, kan begitu. Terlebih lagi ketika saya mencoba mencari informasi daripada teman-teman wartawan saya, bahwa Ormas Grip Pusat sudah lepas tangan daripada kasus ini. Artinya diserahkan secara mutlak, kan begitu. Kemudian, yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah apa? Sejatinya, ya orang-orang yang di luar sana bertindak sok-sok jagoan lain sebagainya itu, kita melihat bahwa mereka ini, ya, mereka itu beraninya untuk hidup. Sedangkan kalau kita lihat daripada kisah Napi Talorsis, mereka berani untuk cari mati. Sehingga mau bagaimanapun kerasnya, mau bagaimanapun gagahnya, garangnya muka daripada lawan, mereka nggak takut. Ini saya nggak bisa bayangkan ya, ketika kejadian 2017 itu terjadi ketika masih ada Imam Samudra. Karena sampai Kapolri waktu itu ya, pada Ibakhtiar pun berkata, ini kalau saya tatap mata Imam Samudra, bisa-bisa saya yang kalah dengan Imam Samudra. Penyidik sampai ditanya balik oleh Imam Samudra. Kan begitu. Nah, daripada hal ini teman-teman semua, yang ini saya tekankan adalah apa? Satu, kita sebagai masyarakat Indonesia janganlah takut menghadapi tindakan-tindakan semacam itu. Gak boleh kita jadi orang penakut. Kalau hari ini mereka biarkan, ya, kalau hari ini kita biarkan, besoknya mereka akan bergerombol, ya, mengajak teman-temannya untuk melakukan tindakan intimidasi kepada kita. Kemudian teman-teman semua, daripada pengalaman saya ketika menghadapi orang-orang yang malak, yang saya duga sebagai pelaku premanisme, mereka tuh mentalnya patungan, habis mabuk. Ya, habis mabuk mereka itu patungan kok mentalnya. Dan ketika saya hadapi sendirian, mereka takut. Bosnya minta maaf. Intinya apa? Kita wajib punya mental yang berani. Makanya di satu sisi, saya juga salut dengan teman-teman kita yang terdoktrin, terpapar daripada paham-paham radikal. Mereka itu berani mati. Mereka bahkan cari mati. Walaupun mereka, mohon maaf, badannya biasa aja, krempeng, kurus kering kadang-kadang, ya, tidak meyakinkan kalau untuk baku pukul. Tetapi mereka itu mentalnya sudah teruji. Kan begitu. Kemudian, saya juga memiliki salah satu pandangan lah. Daripada pemerintah haruslah kembali mengaktifkan Petrus sebagaimana diminta oleh netizen, lebih baik Napiter ini ya dibebaskan, diberikan di brainwash ya, dicuci otaknya bahwa togut yang sejati, togut yang sebenar-benarnya adalah mereka, para preman yang mengganggu daripada keuangan negara, mengganggu daripada ketertiban masyarakat. Harusnya bisa dong di brainwash seperti itu. Sehingga Napiter dilepaskan untuk menghajar orang-orang yang diduga melakukan tindakan premanisme. Saya yakin jika satu Napiter itu bisa melawan 10 orang, bahkan lebih. Toh mereka juga memiliki kemampuan yang sangat hebat. Apalagi mereka yang pernah mengalami pendidikan di Afghanistan dan lain sebagainya. Jelas kalah jauh mental daripada orang yang terdidik berani untuk mencari mati oleh orang-orang yang karena dia terpapar paham daripada agama,
daripada orang yang berani untuk cari hidup. Sangat berbeda. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan kepada teman-teman semua, jika teman-teman seorang muslim, janganlah jadi muslim yang pengecut, apalagi munafik. Jangan. Karena saya banyak juga melihat orang-orang Islam, orang-orang muslim yang justru terlibat dalam tindakan-tindakan premanisme. Miris lihatnya. Munafik orang-orang seperti itu. Dan kita sebagai seorang muslim, ya nggak boleh kita takut. Nggak boleh kita jadi pengecut. Kalau kita pengecut, kita takut, buat apa sholat kita? Sedangkan dalam sholat kita sudah berikrar kepada Tuhan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kalau kita takut itu buat apa ikrar kita 5 kali sehari itu? Sehingga kalau seorang muslim sejati itu nggak pernah mereka takut dengan apapun. Kecuali dengan Tuhannya. Ya. Karena bagaimanapun, mati sekarang, mati besok sama saja kok. Yang hanya membedakan cara bagaimana kita mati. Apakah kita mati dalam keadaan hina, atau kita mati dalam keadaan mulia? Iskariman aumud syahidan. Nah, ini kan doktrin-doktrin orang FPI. Jadi begitu teman-teman semua, daripada masalah premanisme maupun preman-preman berbungkus ormas. Intinya, kita nggak boleh takut. Yang kedua, bagi orang-orang Jawa, ya, jika kalian merantau ke ibu kota, hilangkanlah sikap sifat Jawani kalian, hilangkan itu. Gak bisa kalian sebagaimana di kampung halaman, gak bisa. Kalian Jawani orang lain atau baik kepada orang lain, itu gak bisa. Di ibu kota tuh gak bisa semacam itu. Kalian baik kepada orang hari ini, ya, belum tentu yang kalian baikin itu tahu sikap kalian. Justru kalian malah dimanfaatkan. Gitu loh. Jadi buang jauh-jauh sifat Jawa kalian. Apalagi merantau di ibu kota. Buang jauh-jauh. Tetapi perlu diingat, kita sebagai orang Jawa, ya, kalau kita kalah duel, ingat, kita masih punya ilmu leluhur. Lewat pintu belakang. Kan begitu. Dan yang terpenting apa? Kita sebagai masyarakat, khususnya teman-teman yang merantau di ibu kota, apalagi sampai berusaha berwira swasta, jalinlah hubungan yang baik antar sesama. Ingat, kita juga tidak memusuhi ormas, tetapi kalau mereka bermain melebihi batas, apalagi mereka bermain sampai malak-malak kita, wajib kita lawan semacam itu. Nggak boleh ada pemalakan. Kan begitu. Dan itulah pentingnya kita menjadi udkhulu fis-silmi kafah, menjadi muslim yang sejati. Muslim yang tidak pernah takut kepada apapun, kepada siapapun, kecuali kepada Tuhan, kepada negara. Kan begitu teman-teman semua. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua, merdeka.